Halo sobat nih gas lagi Evolution begin week a big 3. Langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah monster-monster milik Ziu mendapatkan potongan jantung dari monster extraordinary tingkat 3, membuat mereka satu persatu naik ke level ke tingkatan 2 extraordinary. Dan untuk kali ini yang naik level adalah buaya gila dan juga Mas Gondrong. Dimana untuk buaya gila, penampilannya sungguh luar biasa keren. Karena di sini buaya gila ia terlihat lebih mirip ke arah seekor naga daripada seekor buaya. Dimana ia juga kini memiliki skill unik. Ketika ia terluka parah, maka ia akan semakin gila, menggila dan juga lebih OP serta skill regenerasinya yang lebih cepat daripada yang sebelumnya. Selain itu, di sini Ziu ia juga mendapatkan bala bantuan pasukan baru yang telah dibawa oleh panda kecil, yaitu sekelompok besar dari monster extraordinary tingkat 1, yaitu Arctic Force Bear. Wah, ya, membawa sejumlah pasukan besar bersama dirinya. Di sini panda kecil ia berujar, "Master, bagaimana aku membawakan pesananmu ini?" Ya, di sini panda kecil ia pun membawakan para monster-monster baru untuk Ziu dan jelas hal itu membuat Ziu sungguh sangat senang. Bahkan di sini Ziu ia berusaha untuk terlihat ramah, dengan berujar, selamat datang." Ya, ucapan selamat datang yang disambutkan oleh Ziu malah membuat para baby Arctic Frozen Force Bear itu, mereka malah ketakutan. "Hei Master, kenapa kau malah menakuti mereka?" "Cih, bagaimana aku menakutinya? Padahal kan aku sedang mencoba untuk bersikap ramah dan imut tahu," sambut dari Ziu. Dan untuk para pasukan baru yang dibawa oleh panda kecil, ternyata memang sungguh sangat luar biasa, di mana ia membawa sejumlah besar monster yang ada di tingkatan extraordinary. Ya, ada 120 monster Arctic Force Bear dan 4 di antara mereka ada di tingkatan extraordinary tingkat 1. Ya, ini bagus sekali. Dan aku yakin pasti dia adalah bosnya, yaitu beruang salju yang memiliki codet di wajahnya. Karena memang untuk bos pimpinan dari grup beruang itu ada di tingkatan 2 extraordinary, yaitu Mutant White Bear. Di mana beruang ini ia juga memiliki basic skill yaitu Claw of Thunder dan juga skill uniknya yaitu Thunder of Claw with a Lightning. Bahkan serangannya itu dapat melepaskan serangan petir sejauh beberapa kilometer. Ya, melihat kemampuan skill unik yang begitu luar biasa membuat Ziu yang melihatnya ia berujar, "Ya, kekuatan petir ini sungguh luar biasa. Kalau aku bisa mendapatkan beruang raksasa ini dengan atribut petir, ya, ini sungguh luar biasa. Walaupun ya, aku juga tahu kalau musang madu juga dapat menggunakan atribut petir. Tapi ya, tetap saja dia tidak dapat dibandingkan dengan beruang-beruang ini. Kekuatannya ini benar-benar menakjubkan. Tapi ya, di sini Ziu ia juga bertanya, "Oi, panda kecil, untuk ras kuat ini, bagaimana caranya kau dapat membawa mereka semua?" Tanya dari Ziu. "Tidak mungkin kan mereka semua kalah dari dirimu?" Tanya dari Ziu. "Tidak Master, aku membuat sebuah kesepakatan dengan mereka. Bukan penaklukan, tapi ya aliansi. Aku membuat aliansi dengan mereka dengan kesepakatan, akomodasi dan juga makanan." "Bagaimana Master?" ujar dari panda kecil itu yang ternyata ia berhasil menaklukkan rombongan beruang itu hanya dengan melalui jalur perundingan. Mantap, good job bro," ujar dari Ziu sembari memeluk panda kecil itu. Dan kini beruang salju itu ia pun juga mulai meraung yang diterjemahkan oleh panda kecil ini dengan berujar, "Master, dia mengatakan kalau ini adalah sebuah aliansi yang sempurna." Ya, sini Ziu ia juga berujar, "Mulai saat ini aku akan menyerahkan punggungku kepada kalian," ujar dari Ziu sembari menjabat lengan dari beruang salju itu.
Dan karena kesepakatan aliansi dengan beruang salju ini telah berjalan dengan lancar, maka dari itu kini waktunya untuk mabu. Ya, si Enyet ia pun datang membawa tuak hasil buatannya untuk dapat merayakan datangnya teman baru. Ayo kita minum-minum untuk merayakan teman baru kita, ujar dari Ziyu kepada mereka semua. Selain itu, di sini Ziyu ia juga meminta bantuan dari Mas Gondrong untuk segera pergi kembali ke area hutan gunung dengan berujar, "Oi, Mas Gondrong, berikanlah potongan jantung gurita ini kepada Leng Feng." "Baik," sambut dari Mas Gondrong. Ya, satu monster tingkat extraordinary tingkat 3 ternyata telah dapat membuatku panen besar 1,2 juta poin evolusi serta menyerap 400.000 energi spiritual. Ini luar biasa. Selain itu, ya aku juga mendapatkan skill baru. Skill yang dapat membuat diriku memindahkan kesadarannya dan energi spiritual ke sebuah tanaman. Dan jika memindahkannya dalam waktu yang cukup lama, maka kesadaran akan tertangkap selamanya di dalam tanaman itu. Ya, skill baru ini luar biasa. Tapi ya jika aku memindahkan kesadaranku dalam waktu yang melebihi batas, maka aku akan terjebak. Bukankah artinya jika aku begitu, itu akan membuat diriku jadi tambah banyak ya? Dan kupikir, itu sepertinya mengerikan, pikir dari Ziyu. Tidak. Lupakanlah skill itu. Aku pikir skill itu tidak cocok dengan diriku, ujar dari Ziyu setelah ia mengubek-ubek skill baru yang telah ia dapatkan setelah ia membunuh monster gurita gila. Sedangkan di tempat lain, di suatu tempat yang damai, terdapatlah sebuah tanaman yang berwarna sungguh sangat indah, berwarna-warni mirip sekali dengan benderanya Mbak Ragil. Waduh. Ya, untuk bunga itu sendiri, ia kini berada di tengah-tengah danau dan itu membuat air yang ada di area danau di sekitarannya berputar-putar efek dari energi yang telah ia pancarkan. Bahkan di sini, melepaskan ledakan energi yang sangat luar biasa kuat ke angkasa. Dan ledakan energi yang sangat kuat itu ternyata juga dapat dirasakan oleh mereka. Kota White Emperor, kota terdekat milik ras manusia yang ada di wilayah Danau Ragil itu. Di tempat itu juga terdapatlah seorang master penjaga kota yang merasakan aura kuat yang dilepaskan oleh bunga ragil itu. Ya, aura ini, ada harta karun yang muncul, ujar seorang penguasa kota yang bernama Wang Hao yang merupakan salah satu dari 10 generasi muda terbaik milik federasi. Di mana orang ini ia juga berujar, beritahu federasi pusat kalau telah muncullah extraordinary treasure yang baru. Dan cepat kumpulkan pasukan, kita akan segera bergerak, ujar bocah Wang Hao itu. Sedangkan di kota lain, di kota Zhenhai, seorang master penjaga kota, ia yang mendapatkan informasi tentang kemunculan extraordinary treasure. Ia berujar, wah, Wang Hao, kau benar-benar beruntung. Harta karun itu ia muncul tepat di dekat kota pertahananmu. Namun di sini ada salah seorang yang di dekat penguasa itu yang berujar, dia cuma orang biasa tuan, tapi dia telah sampai sejauh ini. Aku tidak tahu keberuntungan macam apa yang melekat kepada dirinya. Ujar bocah itu dengan santainya, yang membuat pimpinan yang mendengarnya sepertinya ia juga tidak menyukai kata-kata itu. Dan benar saja, ketika bocah itu telah usai berkata-kata, membicarakan rekannya, merendahkan rekannya yang lainnya, membuat pria berambut biru itu ia langsung menghajarnya dengan sangat keras dengan menggunakan tinjunya. Dan ia juga berujar, aku tidak peduli dengan pendapatmu, ujar pria berambut biru itu yang bernama Zhao Jiao yang merupakan penguasa kota Zhenhai. Dan ia juga merupakan salah satu dari 10 generasi muda terbaik milik federasi. Di mana bocah Zhao ia juga berujar, siapkan pasukan, kita akan segera berangkat ke wilayah itu. Baik, sambut bawahannya itu. Di sini bocah Zhao ia juga berujar, Aku harus mendapatkan extraordinary treasure itu. Ya, aku harus mendapatkannya. Dan kemunculan extraordinary treasure jelas tidak hanya membuat penguasa kota White Emperor dan juga kota Zenith saja yang tertarik untuk dapat memperebutkannya, tapi
kota-kota besar mereka juga mulai menginginkannya. Seperti kota Yan dan juga kota Mu. Mereka juga mengirimkan pasukan terbaik mereka untuk dapat memperebutkan benda itu. Bahkan ada juga beberapa kekuatan misterius milik federasi yang mulai bergerak juga ikut serta dalam memperebutkan extraordinary treasure itu. Dan jelas berita kemunculan dari harta karun itu benar-benar menggemparkan semua pihak. Dan untuk berita itu ternyata juga telah sampai ke kota Inferno, kota yang dijaga oleh Shocking. Ya, Divine Flower yang muncul kali ini tidaklah jauh lebih rendah daripada Divine Tree yang sebelumnya. Ya, untuk mendapatkan Divine Flower itu, kota-kota besar yang lainnya mereka juga telah mengirimkan pasukan mereka. Bahkan ada juga beberapa pasukan khusus yang bergerak, Nona, ujar Kylie, yang merupakan bawahan setia terhadap Shocking. Ya, aku mengerti, sambut dari Shocking. Di sini Shocking ia juga berpikir, sepertinya federasi mereka semua tidak lebih dari hamparan pasir di laut ketamakan. Tapi ya bukan itulah masalahnya. Jika federasi mendapatkan Divine Flower itu, maka itu akan menjadi kabar buruk bagi Master. Maka dari itu aku harus, Kylie, beritahukan pasukan genetik untuk segera pergi merebut Divine Flower itu dengan kekuatan penuh. Kita juga harus pergi memperebutkan benda itu. Baik, Nona. Selain mengirimkan pasukan extraordinary yang bekerja di bawah kendalinya, di sini Shocking, ia juga berujar, Baby Falcon. Beritahukan informasi ini kepada Master dan yang lainnya. Di sini Baby Falcon, ia pun terbang menuju hutan menyampaikan berita yang telah disampaikan oleh Shocking tentang penemuan Divine Flower. Sedangkan di area gunung, di sini Bull Demon, Bull Demon like a king. Ia terlihat seperti seorang raja iblis yang dikelilingi oleh monster-monster gila yang ada di sekitarannya. Dan ketika ia mendapatkan kabar tentang kemunculan dari Divine Flower, membuatnya berujar, Divine Flower, baiklah, aku mengerti. Pergilah ke pinggiran wilayah utara dan beritahukan Master tentang hal ini. Dan jangan lupa panggil juga buaya gila untuk segera kembali menjaga area hutan. Karena di sini, baiklah, aku akan pergi mengambil Divine Flower itu, ujar dari Bull Demon. Sedangkan di sisi lain, saat ini tim federasi mereka juga mulai melakukan misi pencarian harta karun itu. Dan merasakan ada yang aneh dengan wilayah sekitar yang mereka datangi. Di sini, salah satu pimpinan dari rombongan federasi, ia berujar, hati-hati, ada yang aneh dengan tempat ini. Karena ia merasakan sejak langkah pertama aku datang ke tempat ini, kesadaranku, sepertinya mulai direbut di tempat ini. Tempat ini benar-benar sangat aneh. Semakin jauh aku masuk, maka semakin kuat pula sensasi aneh ini. Dan itu juga berarti seharusnya aku semakin dekat dengan benda itu, pikir bocah ini. Namun tiba-tiba saja ia juga mendengar salah seorang anak buahnya yang melihat hal itu, tentu saja membuatnya bingung. Ada apa? Di mana kini salah satu rekannya yang bernama Yan Feng, ia pun memegang kepalanya seperti merasakan ada sesuatu kesadaran yang mulai merasukinya, dan itu membuat pimpinan kelompok ini dia berujar, semuanya cepat menjauh dari dirinya. Tiba-tiba saja bocah Yan Feng itu ia pun menebaskan senjatanya ke arah rekannya sendiri. Yan Feng, apa yang kau lakukan? Di mana saat ini bocah Yan Feng itu ia juga mulai benar-benar mengamuk, hilang kendali dan mulai menyerang rekan-rekannya sendiri. Gawat, cepat menyingkir. Teknik itu adalah teknik yang dapat membunuh monster tingkat extraordinary. Awas. Bocah Feng itu ia pun menghajar pimpinan kelompoknya dengan serangan mematikan. Dan melihat rekannya tiba-tiba saja hilang kendali, membuat pimpinan ia berujar, sial, tenanglah kau. Bocah Feng ia pun dihantam dengan sangat keras oleh pimpinan hingga membuatnya tersungkur. Dan itu jelas membuat mereka semua yang lainnya sungguh sangat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa? Kenapa bocah Feng terlihat seperti itu? Apakah ini ada hubungannya dengan Divine Flower itu? Tanya pria lainnya. Dan ketegangan pun kembali terjadi di dalam kelompok ini ketika
mereka kembali merasakan tekanan gila datang ke arah mereka. Itu siapa itu? Ya, di sini Devon Flower sepertinya ia pun sadar akan kedatangan dari pihak manusia dan juga para monster-monster. Sedangkan di sisi lain, di sini Ziu, ia pun sepertinya baru saja meningkatkan kemampuan akar gila miliknya dan itu membuatnya berujar, "Cih, apakah akan selalu terasa menyakitkan seperti ini setiap kali aku naik tingkat?" Ujar Ziu setelah ia meningkatkan kemampuan dari akar gilanya naik ke level 4. Namun tak lama setelahnya Baby Falcon ia pun datang. Dan kedatangan dari Baby Falcon tentu saja membuat Ziu bertanya, "Hey, ada apa?" Dan ketika ia mendapatkan informasi tentang kemunculan dari Devon Flower, membuat Ziu ia berujar, "Apa? Devon Flower? Benarkah? Kekuatannya tidak lebih lemah daripada diriku? Wow." Ya, kemunculan Devon Flower jelas itu pasti akan mengguncang seluruh federasi. Jelas hal ini akan membuat semua orang memperebutkan benda itu. Mereka benar-benar akan mengambil semua resiko yang ada. Dan Bull Demon, ya saat ini ia juga telah berangkat untuk memperebutkan itu juga. Tapi kurasa itu belum cukup. Devon Flower itu jelas benda itu tidak boleh jatuh ke tangan manusia. Maka dari itu QB, pergilah dan rebutlah Devon Flower itu. Dan selesailah alur cerita dari Evolution Begin Week Abikti dulu. Dan sampai jumpa di part selanjutnya hari Senin. Dan sampai jumpa, bye, thank you. Karena udah mentok coy, waduh.